Salam, selamat masuk. Silakan duduk. Terima kasih. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kesini sama siapa? Kesini tadi sama teman di luar. Oh, nungguin. Iya, nungguin. Nganterin ke sini. Rumahnya di mana? Rumahnya di daerah Tangerang, Kota Bumi. Oh, Kota Bumi. Dekat ya dari sini. Ah, Sebelumnya namanya siapa? namanya Atika Tri Lestari. Atika Terlestari. Jadi manggilnya apa nih? Atika aja. Atika aja. Masih sekolah apa udah lulus? Masih sekolah. Sekolah ini udah mau apa? Sekolah akhir. Oh, sekolah akhir. Iya, Kelas 6 ya? Iya, kelas 6. Oh, gitu. Terus nanti kalau misalnya udah lulus mau lanjut kuliah atau kerja atau pesantren atau mengabdi? Mau rencananya sih mau pesantren lagi di luar, tapi pesantrennya itu yang ada kuliahannya, jadi pesantren sambil Kuliah. iya sambil kuliah. Oh, gitu. Pesantren di mana sebelumnya? Sebelumnya sekarang ini Iya. lagi pesantren di Pondok Pesantren Maritamim, Oh, jadi sekarang lagi libur atau gimana? lagi liburan. Oh, lagi liburan. Iya. Sebelumnya udah tahu konseling? Udah tahu dikit-dikit, Udah tahu dikit-dikit? ya sedikit-sedikit, cuman ya sekadar Tahu aja? iya sekadar tahu aja. Jadi menurut Atika konseling itu apa sih? Konseling itu kayak kita tuh ngasih tahu Masalah? masalah kita, curhat sama orang yang berpengalaman kayak kakak ini Gitu. Jadi konseling itu bisa sampai 30 menit sampai 40 menit ya. Jadi nanti ada tahapnya nih. Kalau misalnya masalah kamu udah selesai, ya berarti kita cuma sesi pertama aja, jadi ya udah selesai. Kalau misalnya emang masalah kamu sesi pertama belum bisa kelar, bisa kita ulangin waktu di sesi kedua dan sesi ketiga. Jadi gimana, udah paham nih soal waktu konseling? Tadi kan Atika udah bicara nih, saya udah memperkenalkan diri, jadi tinggal saya ya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Syifa Nur Fadila, di sini saya sebagai konselor. Ya. Jadi bisa panggil kakak, ibu atau senyamannya Atika aja. Jadi mau panggil apa nih? kakaknya. Ya nggak apa, saya agak muda sih ya. Nah, sebelumnya kan tadi kamu udah jawab nih konseling itu apa. Nah, jadi konseling itu lebih tepatnya bantuan profesional yang diberikan dari konselor kepada konseli, yaitu kamu. Jadi konseling itu ada 3 asas. Yang pertama tuh asas keterbukaan, kesukarelaan, sama kerahasiaan. Nah, asas keterbukaan ini jadi kamu meluapkan semua masalah kamu secara jujur ya, itu asas keterbukaan. Kalau asas kesukarelaan, jadi kamu kesini tanpa paksaan. Kesini tanpa paksaan enggak sukarela berarti ya. Oke, berarti kita udah masuk ke asas kesukarelaan. Nah, antara ini ada asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini yang kamu ceritain ke saya semua, itu saya nggak bakal bilang ke siapa-siapa. Ngerti? Oke. Jadi gimana? Udah paham tentang konseling itu apa? Paham insya Insya Allah paham ya. Jadi apa nih yang kamu rasain sekarang? Apa yang mau kamu konseling? mau cerita gimana kita tuh kalau misalnya ngadepin temen. Jadi saya tuh di pesantren itu kan ada organisasi ya semacam OSIS lah. Kalau sekolah luar itu namanya OSIS, kalau di pondok pesantren itu beda-beda. Misalnya kalau di pondok saya itu ada yang namanya ISBAT, Ikatan Santri Maritamim. Itu kerjanya atau keseharian itu sama kayak OSIS, tapi ini lebih karena kita kan di pondok ya kak, kita tuh benar-benar ngayomin adik kelas kita, benar-benar ngajak adik kelas kita. Mungkin kalau di OSIS dia cuma di sekolah doang, kalau ini benar-benar dari bangun tidur sampai tidur lagi kita yang ngajak, kita yang ngayomin tuh kak. Jadi di situ juga saya punya rekan-rekan. Nah, yang di pemasaran itu rekan-rekan saya. Jadi kamu punya rekan-rekan? Iya. Gimana? Punya rekan-rekan partner lah, rekan-rekan kerja, rekan-rekan bareng-bareng. Oh, bawahannya. Jadi Iya. kan kamu wakil nih, Iya. kamu punya anggota, Iya. bagian-bagian apa gitu? Iya, bagian-bagian kayak seksi bagian keamanan, bagian
bagian pengajaran, banyak lah. Nah jadi di situ mereka punya tugasnya masing-masing, punya tugasnya beda-beda. Nah mungkin sebagai kakak kelas yang baik lah, harusnya kita mencontohkan Yang baik juga ke adik kelas, karena kita kan kelas akhir nih, kelas paling tinggi, Kelas 6 ya? kelas 6 paling tinggi. Kita harusnya ngasih contoh yang baik, tapi terkadang yang dipermasalahkan ini teman-teman saya itu suka nggak mencontohkan yang baik buat adik kelasnya. Kan terkadang itu orang itu suka ngeliatnya jeleknya aja ya, kayak jadi adik kelas itu kan kita ini pengurus, jadi adik kelas itu kayak sama orang yang sama kakak kelas yang kelas 6 ini yang bandel ini, mungkin bukan bandel sih, yang nyontohin nggak baik, itu adik kelas itu nggak berperilaku baik ke sama kakak kelas itu, karena mereka mikirnya ya kakak ini juga suka buat salah, suka gini. Jadi nggak mau gitu ya? Ya jadi nggak mau gitu. Nah terus teman-teman saya juga kalau misalnya salah terus diingetin sama saya atau sama ketua saya, itu susah, dan kadang-kadang mungkin emang emosi saya udah kesabaran saya udah habis kali ya, udah kesel saking keterlaluannya mereka gitu, entah itu berbuat sesuatu lah yang benar-benar fatal, yang benar-benar nanti bakal dipanggil sama ustazah itu. Nanti saya ngomong sama mereka, kadang-kadang kalau saya udah emosi saya marah gitu, bisa aja marah. Cuman alhamdulillah sih nggak sampai ngeluarin kata-kata kasar ya, cuman agak sedikit tinggi lah nadanya ya, itu karena kesel. Nah disitu mereka bukannya jerak, malah nambah kesel sama saya gitu loh, malah apaan sih kamu gitu. Jadi gimana ya Kak biar mereka itu bisa menyontohkan yang baik buat adik kelasnya, terus sekaligus kalau saya tegur itu mereka itu bisa paham gitu, kalau saya itu ngingetin ke mereka. Kalau saya tegur mereka itu kayak merasa ya udah saya kamu gitu. Ini kayak masing-masing itu ya? Iya kayak masing-masing. Mungkin kalau misalnya soal diingetin ya, atau misalkan mereka punya salah nih, ya pasti kamu ngasih tahu kan. Nah udah kayak gitu, kalau misalnya emang tetap dia nyeleneh ataupun susah diomongin, kan kamu punya atasan nih, kayak kamu atasnya pasti ustazah kan, jadi kamu bisa sama ustazah yang terkait sama bagian itu. Jadi misalkan si teman kamu ansuran nih di tim masjid, berarti harus ditin sama ustazah yang bagian yang masjid itu bagian apa? Bagian ibadah juga. Ya jadi kamu bisa konsultasi sama bagian ibadah. Misalkan ustazah ini susah ke masjidnya, udah saya omongin tapi tetap aja mungkin sama ustazah bisa. Jadi kalau masanya agak susah. Kalau saya emang soal teman sebaya, soal ngomongin emang susah. Cuma kalau misalnya dari kita emang nggak pakai emosi, terus kita tuh harus jadi teman yang baik dulu. Jadi kalau misalnya kita deketin nih, misalnya kita emang kayak kan ada teman, ada sahabat ya. Jadi kita harus jadi sahabat yang baik dulu nih. Kayak emang deketin. Gitu kan, kalau teman kayak oke, teman gitu. Kalau teman yang mungkin kayak tadi kayak cuman iya apa sih itu teman ya. Kalau misalnya teman sama teman, kalau misalnya sahabat sama sahabat itu oh iya nanti berangkat ke masjid, oh iya makasih udah diingetin gitu. Jadi kalau misalnya apa-apa tuh nggak bisa nih diituin sama emosi. Kan tadi kamu tuh bilangnya mungkin emosi gitu ya, jadi kesel mungkin dianya, jadi itu marah-marah aja gitu ya. Jadi ya biasain kalau misalnya ada masalah apa-apa itu jangan terbawa emosi gitu. Jadi apalagi masalahnya? Itu kan masalah makan, Iya. masalah sama sendiri. Kalau ini ada lagi nih anggota, mungkin yang sama teman itu lebih sulit. Tapi kalau misalnya sama anggota ini Agak gampang. gampang sih. Sulit juga. Mungkin sedikit bisa lebih cepat gitu teratasi. Cuman banyak banget kasusnya itu. Jadi nggak satu orang, dua orang doang. Jadi adik kelas ini mungkin menganggap saya cuman kakak kelas, nggak ada hubungan darah apa-apa gitu sama saya. Jadi sama teman-teman saya juga sulit
diaturnya gitu sama teman-teman saya, sama saya diaturnya misalnya untuk pergi ke masjid, terus untuk tidur tepat waktu, untuk belajar tepat waktu. Sulit sekali. Jadi seenak semaunya mereka aja gitu, seenaknya mereka. Padahal kan di sini kan diutamakan disiplin, akhlak, disiplin. Tapi mereka itu kayak seenaknya aja gitu, nggak ngikutin peraturan. Apa dari diri saya dan teman-teman saya ada yang salah, atau emang mereka kayak gitu, saya kurang paham. Iya, kurang paham. Kalau misalnya kayak gitu, kita tetap harus mengayomi semuanya. Jadi saling asah, saling asih, saling asuh ya California gitu. Jadi ayo gitu. Terus kalau misalnya kita tuh dia susah, kita harus ngerti dulu nih karakteristiknya tuh gimana gitu. Kalau misalnya kita udah ngerti nih karakteristik mereka, kita bakal gampang. Kalau misalnya emang kita belum paham banget karakteristik mereka, kita bisa nanya sama guru wali kelasnya ya. Iya. Ini gimana ya Bu Ustazah, si ini kelas ini kan sudah wali kelasnya, jadi gimana ya karakteristiknya, soalnya agak susah buat ke masjid, buat tidur tepat waktu tuh agak susah gitu. Intinya semua itu harus sabar, harus emang ya nggak usah pakai emosi gitu. Jadi ya tetap harus mengayomi. Jadi ada lagi nih Kak, satu lagi. Kalau tadi kan sebelumnya itu anggota saya yang kurang berkenan ke kakak kelasnya, ke teman-teman saya, ke saya. Kalau ini anggota saya yang berantem lah, kurang komunikasi sama temennya sendiri, berantem misalnya. Jadi akibatnya itu mereka jadi jauh-jauhan. Yang sekamar, yang tadinya sekamar temenan baik, terus ada masalah, dia jadi nggak mau sekamar lagi, nggak mau pulang ke kamar sebelum dia dipindahin tuh kamarnya. Jadi nggak mau, gimana caranya dia nggak mau sekamar lagi. Tapi kan itu udah ketentuan dari pondoknya ya kayak. Jadi kita masih usaha biar dia tetap sekamar sama si anak ini nih, sama temennya yang berantem ini. Tapi terkadang si korban ini nih, si yang punya masalah ini, yang berantem sama temennya tuh, terkadang mereka mungkin dari mereka dua-duanya nggak mau cerita ke kita, nggak mau cerita. Jadi kita sedikit bingungnya gimana kita mau bantu menyelesaikan kalau dia nggak mau cerita ya, gitu ya. Kalau mereka berdua nggak mau cerita tuh, jadi sedikit sulit untuk menyelesaikan masalah mereka tuh. Itu gimana ya Kak? Jadi dia diem aja gitu ya, nggak terbuka sama kita gitu ya. Terbuka, ditanya juga dia mungkin malah nangis, malah ngomongnya ngawur kayak nggak mau, saya nggak mau kesini lagi, saya mau kabur aja, pengen pulang, manggil orang tuanya atau gimana. Jadi kalau yang pertama sih, langkah pertama itu tetap kamu ajak bicara, kayak kamu di sini kenapa, kamu ada masalah apa sama dia gitu. Jadi ya kalau misalnya emang cuma satu pihak doang kamu, ya nggak apa-apa. Jadi kamu biasa ini dua orang ini, kan ini dua orang ini masalah nih. Jadi si ini nggak mau cerita kan, dua-duanya tetap nggak mau cerita. Ya tetap aja misalnya dibimbing buat cerita. Kenapa? Ayo nggak apa-apa, sama kalau Pam tuh apa, sister ukti. Oh, di ukti ya. Ya jadi gimana? Kamu kenapa gitu? Dibaikin, kenapa kamu gitu? Ada masalah apa sama dia gitu? Emang mau berantem terus gitu? Kasih motivasi, diajak gitu. Emang mau berantem terus? Emang mau punya teman apa sih nih? Dikit gitu. Ini tetap diajak, tetap diayomi. Kan kalau di Pam itu saling asah, saling asih, saling asuh ya. Jadi gimana caranya itu untuk pengurus ya? Kalau pengurus apa? Mudabir roh ya. Mudabir itu harus sabar sama anggota-anggota yang emang susah. Jadi kita harus ngerti dulu nih karakteristiknya. Kalau misalnya emang dia diem aja, emang nggak terbuka sama kita, pasti mereka juga punya rumah tersendiri. Jadi nggak setiap orang terbuka. Jadi kalau misalnya itu mereka dekatnya sama siapa ya? Kalau misalnya emang punya teman dekat, ya kamu bisa tanya sama dekatnya, ada masalah apa? Soalnya emang ditanya nggak tanya apa sih, nggak jawab. Atau kalau bisa konfirmasi sama orang tuanya gitu, cerita enggak gitu kan. Ada yang keterbukanya cuma sama orang tua, yang lain enggak gitu aja. Ini gimana? Apa ada yang mau ditanya lagi? Enggak sih, cukup itu aja, tiga masalah itu ya. Jadi kan udah ada titik cerahnya ya, meskipun nggak cerah banget gitu ya, tapi setidaknya ada lah ya. Ada
masukan lah ya. masukan Saya harus gimana gitu. ya, nanti. Jadi mungkin agak lebih sabar lagi kali ya. Iya, lebih sabar, lebih semangat tuh ngadepin yang emang kita karakteristik orang beda-beda nih, jadi kita harus paham dulu nih karakteristiknya gimana gitu. Dia tetap semangat aja jalanin apa kepengurusannya OSIS-nya. Bisa nih ya. Terima kasih Kak. Iya. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk konseling di sini.